Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, kita senantiasa panjatkan selalu puja puji syukur kita kepada Allah Jalla wa Ala, karena berkat limpah nikmat, taufik dan hidayahnya kita dapat diberikan kemudahan oleh Allah Jalla wa Ala untuk bersama-sama mengkaji, untuk bersama-sama belajar, yang mana salah satu daripada amalan tertinggi di sisi Allah adalah menuntut ilmu dan belajar karena Allah tabaraka wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan besar sauri tauladan manusia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang senantiasa berada di jalan beliau hingga akhir kiamat kelak. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, kami senantiasa meminta kepadamu petunjuk, meminta senantiasa kepadamu taufikmu, meminta selalu senantiasa dijaga kehormatannya dan senantiasa diberikan kecukupan. Allahumma amin. Kembali kita membahas kitab yang mulia karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Melanjutkan pembahasan berikutnya ya di dalam kitab Al-Usul As-Salasah, yang mana pelajaran kali ini yaitu tentang masalah hijrah di halaman 43 di buku yang kecil yang ada di tangan-tangan pian-pian seberatan. Halaman 43 ya. Halaman 43 tentang masalah hijrah. Ulun bacakan dulu ya perkataan penulis rahimahullah dalam bahasa Arabnya. Kata beliau, qala al-muallifu rahimahullah, wal hijratu al-intiqalu min baladis syirki ila baladil islami. Wal hijratu faridatun ala hadhil ummah min baladis syirki ila baladil islam. Wa hiya baqiyatun ila an taqumas sa'ah. Kata beliau di sini, hijrah adalah pindah dari suatu negeri syirik ke negeri Islam. Ini menurut pembagian hijrah dalam Islam yang ketiga ya. Sebelum kita membahas daripada definisi yang telah dijelaskan oleh penulis ya, kita lebih mengenal dulu pertama-tama secara bahasa apa yang dimaksud dengan hijrah ya. Hijrah ya, hajara yahjaru atau hajara yahjuru, hijratan itu artinya at-tarku, artinya meninggalkan. Jadi misalkan ya, ada para suami yang meninggalkan istrinya untuk bekerja, maka para suami tersebut dikatakan sedang berhijrah. Kenapa dikatakan sedang berhijrah? Karena dia at-tarku, meninggalkan istri-istrinya. Atau misalkan tatkala kita meninggalkan suatu tempat ya, Banjarmasin menuju Plehari atau sebaliknya ya, maka itu juga disebut dengan yang namanya hijrah ya. Kenapa hijrah? Karena hijrah secara bahasa itu adalah at-tarku, meninggalkan. Setiap yang artinya meninggalkan maka itu disebut dengan hijrah ya. Ini dari segi bahasa. Adapun dari segi istilah ya, di sini dijelaskan oleh penulis rahimahullahu rahmatan wasi'ah bahwasanya berpindah dari suatu negeri kesyirikan, dari suatu negeri kekafiran menuju negeri Islam. Kita akan jabarkan dulu ya. Hijrah itu menurut para ulama ya, ada 3 pembagian. Akan ulun tuliskan di papan tulis ya. Hijrah ada 3. Yang pertama, hijrah dalam Islam, dalam agama Islam, terbagi menjadi 3 ya. Poin pertama, yang ini sudah terjadi di zaman Nabi SAW
Dan zaman sekarang tidak ada lagi yang namanya hijrah pada definisi atau pembagian pertama ini, yaitu hijrah dari negeri Mekah ke Madinah. Hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya, ini hijrah yang pertama di dalam Islam, yaitu hijrahnya Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya ridwanullah ajma'in ke kota Mekah. Ya. Kemudian yang kedua, dan ini tidak ada lagi, ya, hijrah dalam fase ini tidak ada lagi karena kata Nabi SAW mengatakan la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada lagi hijrah setelah ditaklukkannya kota Mekah. Ya, ini sebagai isyarat bagi kaum muslimin, bagi para sahabat, bahwasanya kota Mekah, ya, tidak akan kembali lagi menjadi kota kesyirikan. Tidak akan pernah kembali lagi menjadi kota kekufuran. Mekah selama-lamanya akan menjadi kota yang tenang, kota yang aman, kota tauhid sampai hari kiamat kelak. Ya, la hijrata ba'dal fath. Tidak ada lagi hijrah setelah ditaklukkannya kota Mekah. Dan ini sudah selesai fasenya. Ya. Kemudian yang kedua yaitu hijrah yang didefinisikan sesuai dengan buku. Ya, yang ditulis oleh penulis rahimahullah. Hijrah berpindah, ya, atau meninggalkan, ya, hijrah dari negeri kafir atau syirik, ya. Negeri kafir itu gimana? Maksudnya negeri kafir yang tidak bisa kita menegakkan agama Islam, tidak bisa kita beribadah, tidak bisa kita melaksanakan kewajiban, tidak bisa kita menyebarkan syiar Islam seperti misalkan hari raya, seperti azan, ya, seperti beribadah kurban, tidak ada di sana, nggak bisa kita ngelakuinnya. Nah, maka ini hijrah yang maksud daripada hijrah dari negeri kafir atau juga kesyirikan, ya, kesyirikan, nah, ke negara Islam atau ke daerah Islam, ya. Ini yang dijelaskan oleh penulis, ya. Jadi penulis itu lebih berfokus ke sini, ya. Dan ini senantiasa ada sampai hari kiamat kelak, ya. La tanqati'ul hijrah hatta tanqati'ut taubah. Tidak akan pernah berhenti yang namanya hijrah sampai taubat itu terputus. Wala tanqati'ut taubatu hatta tatli'asy syamsu min maghribiha. Tidak akan pernah taubat itu terputus. Allah senantiasa mengampuni para hambanya, menyayangi para hamba-hamba yang beriman sampai matahari terbit di barat. Jadi istilah hijrah kita dari negeri kafir atau kesyirikan, kita tidak bisa menegakkan di sana agama Islam, tidak bisa menyiarkan agama Islam, itu senantiasa berlaku sampai hari kiamat ada, ya. Dan ini masih terjadi sampai hari kiamat. Dan inilah yang dimaksud oleh penulis rahimahullah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman At-Tamimi, sebagaimana penulis kitab, ya. Kemudian yang ketiga, ini yang sering dan kita lakukan, ya, kita sebut hijrah, yang sudah hijrah lah. Nah, hijrah yang ketiga di sini, dan ini tidak masuk dari pembahasan di dalam buku ini, ya, sekedar sebagai pembelajaran, pengetahuan bagi kita bersama, hijrah yang ketiga atau pembagian hijrah menurut kata para ulama, ya, yaitu hijrah minal ma'asi ila ta'ah, ya. Nah, berarti pakai ini. Hijrah dari kemaksiatan, hijrah dari maksiat kepada Allah, ya, menuju ketaatan kepada Allah. Nah, ini yang ketaatan kepada Allah. Ini yang sering kita sebut yang sudah hijrah lah. Ya, maksudnya hijrah dari memaksiati Allah, dari perbuatan-perbuatan khurafat, perbuatan kesyirikan, ya, perbuatan yang mengada-ngada di dalam agama yang tidak diajarkan, ya, dari akhlak-akhlak yang buruk. Nah, itu disebut dengan hijrah. Hijrah dalam arti kata meninggalkan maksiat menuju ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana dijelaskan di dalam Sahih Bukhari, kata Nabi SAW, al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah itu, kata Nabi SAW, adalah orang yang meninggalkan apa saja, apapun yang Allah larang. Dan ini masuk definisi pembagian hijrah ketiga. Itu apa? Hijrah dari apa saja yang Allah larang. Hijrah dari minum khamar, hijrah dari makan-makan yang haram, riba, ya, mencuri, korupsi dan segala macamnya.
hijrah dari perkara-perkara akhlak nang buruk, seperti misalkan hijrah dari ketujuh bekaramput, ya. Hijrah daripada ketujuh tidak baik dengan orang, berkata bohong, ya. Dari perbuatan yang suka mencela, menghina, meremehkan orang lain, ya. Nah, itu disebut dengan hijrah. Dia berpindah keadaannya dari maksiat menuju ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala, ya. Ini yang disebut dengan 3 pembagian hijrah di dalam Islam, ya. Kita lebih fokus kepada pembagian yang kedua, ya. Karena ini yang dimaksud oleh penulis rahimahullah. Sebagaimana penulis rahimahullah menjelaskan tentang kisahnya Nabi Muhammad SAW, ya. Yang mana ini pondasi ketiga, ya, yang harus kita ketahui dalam agama Islam. Al-usul as-salasah, 3 pondasi utama dalam beragama. Mengenal Allah, mengenal agama Islam, mengenal Nabi Muhammad SAW dengan dalil-dalil yang valid, ya. Jadi Nabi Muhammad SAW telah dipelajari mungkin di pertemuan yang lalu, ya, tentang sirah sidin sedikit, ya. Kemudian Nabi SAW ketika sudah 10 tahun menjadi Nabi di Mekah, beliau SAW, ya, dihibur, ya. Dihibur oleh Allah Azza wa Jalla karena di sana ada tahun-tahun kesedihan. Meninggalnya Khadijah, ya, meninggalnya di sana pula pamannya, ya. Kemudian di sana juga Nabi SAW dihina segala macam, ya, oleh kuffar Quraisy. Allah Azza wa Jalla menghibur Sidin dengan mengangkat Sidin ke langit, yaitu Isra Mi'raj, ya. Mengangkat beliau ke langit untuk menerima perintah yang paling agung, yang tidak ada perintah, ya, daripada itu lebih tinggi daripadanya, yaitu mengerjakan sholat 5 waktu, ya, di tahun 10 kenabian. Namun 10 tahun Nabi SAW berdakwah di Mekah, itu Sidin berdakwahnya pertama-tama paling utama tauhid, mengesahkan Allah tabaraka wa ta'ala dari segi ibadah, mengesahkan Allah dari segi perbuatan-perbuatan Sidin Jalla Jalaluh, mengesahkan Allah dari segi nama-nama dan sifat-sifat yang layak dan berhak untuk Sidin saja tabaraka wa ta'ala, ya. Jadi tugas Nabi awal pertama kali ketika di Mekah itu bukan sholat, bukan zakat, enggak, meluruskan akidah yang salah. Dan ini termasuk daripada apa? Keutamaan tauhid, keutamaan belajar akidah. Akidah adalah pelajaran yang paling diutamakan oleh para nabi dan rasul, ya. Bahkan Allah sendiri mengatakan tujuan daripada, ya, nabi dan rasul itu diutus adalah untuk menegakkan tauhid, mengesahkan Allah dalam beribadah. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengirim ke setiap umat, ya, nabi dan rasul. Untuk apa? Ani abudullah wajtanibut taghut, untuk mengesahkan beribadah kepada Allah saja dan menjauhi yang namanya taghut, yaitu kesyirikan. Jadi 10 tahun Sidin mengajak orang untuk tauhid saja, nggak ada yang sholat, ya. Maksudnya nggak ada diperintahkan sholat di sana, ya. Sholat belum wajib, ya, pilihan. Namun yang paling utama adalah tauhid kepada Allah. Imbah itu Sidin diangkat ke langit menerima perintah yang paling utama dalam agama Islam, yaitu sholat 5 waktu, ya. Kemudian setelah itu beliau 3 tahun saja berada di kota Makkah. Totalnya setelah kenabian Nabi SAW itu tinggal di kota Makkah 13 tahun aja. Jadi Sidin diangkat menjadi nabi dan rasul pada umur 40 tahun. Kemudian 13 tahun dari 41 sampai 53 Sidin SAW berada di kota Makkah, ya. Memurnikan tauhid aja 10 tahun. Imbah tuh hanya sembahyang, ya. Di tahun ke-10 sampai tahun 13. Setelah itu Nabi SAW, ya, diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk berhijrah, untuk pindah dari kota Mekah ke Madinah. Kenapa? Banyak sebabnya. Pertama, yaitu banyak para kalangan sahabat disiksa, dizolimi, bahkan dibunuh, ya. Banyak sekali, ya, dizolimi oleh orang kufar Quraisy sampai hilangnya nyawa, ya. Kemudian yang kedua, ya, kenapa Nabi SAW itu hijrah? Karena penduduk Madinah menjamin, ya, gasan Sidin SAW, ya, tinggal di Madinah. Kalau pian tinggal di Madinah, kami akan pertaruhkan nyawa dan darah kami untuk melindungi pian. Kalau pian diserang, kami akan menolong, ya. Dan bahkan penduduk Madinah, ya, berbaiat, baik itu Yahudinya, baik itu Nasraninya, bahkan orang muslimin untuk membela pemimpin kaum muslimin. Makanya Nabi SAW berhijrah ke kota Madinah. Dan sebab yang paling utama yaitu bukan daripada itu semua, karena Allah memerintahkan lalu mengizinkan, ya. Jadi Allah perintahkan, Allah izinkan, sekaranglah waktunya berhijrah, ya. Jadi pada saat tahun 13 kenabian, ketika di kota Makkah,
Allah Azza wa Jalla memerintahkan Sidin untuk berhijrah, ya. Yang nomor satu, ya, hijrah dari kota Mekah ke Madinah, ya. Sedikit sini kisah sedikit ya tentang Sidin. Hijrah beliau ini, hijrahnya ini adalah wajib karena ini perintah Allah Tabaraka wa Taala, ya. Yang mana hijrahnya itu dimulai dengan sir, ya. Tersembunyi, ya. Ya, ngumpet-ngumpet. Kenapa ngumpet-ngumpet? Karena kalaunya tidak ngumpet-ngumpet nanti akan dihalangi, dicegah oleh orang kufar Quraisy, ya. Yang mereka tidak ingin Islam berkembang. Tidak ingin agama tauhid tersebar luas di jazirah Arab, ya. Maka pertama kali yang hijrah dari kota Mekah ke Madinah itu Abu Salamah dan juga istrinya Ummu Salamah, ya. Pertama kali hijrah. Kemudian disusul dengan sahabat yang lain Umar, ya. Tersisalah orang-orang yang sedikit di kota Mekah. Di antaranya Nabi Muhammad SAW dan juga Abu Bakar As-Siddiq. Yang mana singkat cerita Abu Bakar As-Siddiq nanti disuruh Nabi untuk mengawani Sidin berhijrah. Himung benar Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu akan ajakan Nabi SAW. Dan termasuk daripada kecerdasan dan kepintaran Nabi SAW tidak hijrah melalui jalur utama. Ya, jadi seperti ini. Sedikit kita bahas tentang sejarah sedikit ya. Jadi ini Jazirah Arab, Pulau Arab itu kayak inilah. Mohon maaf, menyolon kada baik nggambar, kada bakat, dasar kada bakat. Nah, ini misalkan Jazirah Arab. Nah, ini kota Yaman di sini ya, misalkan. Ah, jadi di sini Mekah. Ya, di sini Madinah. Madinah itu di utara. Di utaranya kota karena Mekah. Jadi Sidin, ya Nabi SAW itu kada hijrah pergi ke Madinah langsung lewat jalan utama, jalan atas kada. Kenapa? Karena bakal dicegah oleh orang-orang Quraisy, ya. Bakal dihalangi, bahkan mungkin dibunuh, ya. Dan ini salah satu sebab kenapa Nabi Muhammad SAW itu pindah. Karena Nabi hendak dibunuh lawan orang-orang Quraisy, ya. Bahkan mereka supaya tidak terhindar dia ancaman daripada agama atau kabilah Hashim, Bani Hashim, mereka suruh setiap daripada kabilah mengirimkan satu anak terbaik dalam hal keberanian, dalam hal ketangguhan dalam berperang untuk membunuh Nabi. Ya, jadi setiap kabilah itu masing-masing membunuh Nabi. Supaya apa? Supaya Bani Hashim tidak bisa menuntut nyawa dan darah atas darah Nabi SAW. Ya, jadi setiap kabilah itu ingin membunuh Nabi. Ya, kecuali Bani Hashim. Seberatan hendak membunuh Nabi SAW. Ya, karena Sidin ini luar biasa, pengaruhnya luar biasa. Ya, menghancurkan yang namanya akidah babahari, akidah abah-abah lawan kai-kai. Itu apa? Syirik di kota Mekah. Ya, makanya yang dibunuh. Ya, singkat cerita, Sidin kada lewat jalur atas, tapi beliau lewat pertama kali lewat jalur selatan. Nah, ke bawah. Ya, yang mana dikenal kalau di kota Mekah itu beliau datang ke yang namanya Jabal Sur, Gunung Sur. Ya, nah disinilah Sidin lawan Abu Bakar As-Siddiq. Ya, beliau di Gunung Sur tersebut, ya, selama 3 hari di sana. Ya, sampai benar-benar kota Mekah itu terkondisikan. Ya, terkondisikan aman, ya. Tidak mencari Nabi SAW lagi, ya. Setiap hari anaknya Abu Bakar yaitu Asma mengirim makanan gasan Nabi Muhammad dan abahnya Abu Bakar, ya, dikirim makanan terus. Kemudian Abu Bakar juga mensiasati, ya, menyuruh budaknya untuk senantiasa mengembalakan kambing di sekitar Gunung Sur. Tujuannya gasan apa? Ada yang tahu? Supaya apa? Pun? Enggak. Saya apa? Hah? Nah, Masya Allah Sidin, ahli nih, biografi ini Sidin nih. Nah, menghilangkan jejak, ya. Karena bahari itu orang berjalan, ya. Kemudian juga naik onta, naik kuda, itu jejak-jejak, itu kelihatan. Ya, jejak orang ke Bukit Sur pasti kelihatan. Kan setiap harinya Asma itu ngantar makanan kepada Nabi dan juga Abu Bakar. Jadi tugasnya budak Abu Bakar ini mengembala kambing supaya apa? Kambing-kambing tadi menghapus jejak Asma dan juga jejak Nabi SAW juga Abu Bakar. Ya, supaya kada ke gunung tadi, ya. Dan pernah ke gunung tadi juga, ya, sampai pernah ke gunung tadi, ya. Yang mungkin ini ceritanya masyhur di Buan Pian, ya. Yang mana semua orang-orang kufar Quraisy itu di atas Nabi. Kata Abu Bakar, ya, yang dicerita masyhur, lauhum yanzuruna ilal asfar lawajadu. Kalau mereka seberatan melihat ke bawah ya Nabi SAW, pasti mereka akan mendapati kita berada di bawah. Terbuka, ya. Namun apa kata Nabi SAW? Sebagai tauhid, ya.
mengajarkan tauhid yang benar kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ma dhannuka bitsnaini wallah thalithuhuma. Maka bagaimana pendapat pian wahai Abu Bakar As-Siddiq kalau Allah menjadi orang yang ketiganya? Maksudnya apa? Kalau Allah dijadikan orang ketiga menjadi pelindung, yakin kepada Allah, Allah lah yang melindungi setelah kita ikhtiar, setelah kita meluangkan usaha kita ya untuk melakukan sesuatu perkara dan Allah kita sandarkan segala macam hasilnya, maka apa? Innallah ma'ana. Sesungguhnya Allah senantiasa bersama kita. Maka orang-orang kufar Quraisy tadi tidak melihat ke bawah ya. Jika melihat ke bawah habis sudah ya. Nah, tidak melihat ke bawah sampai singkat cerita redalah kota Mekah dari pencarian Nabi ya. Nah, baru setelah itu dari Gunung Sur ini ya, Nabi SAW itu kan lewat jalan tengah, lewat jalur pantai. Jalur apa namanya? Timur ya. Jalur pantai. Kenapa lewat jalur pantai? Karena ini jarang diketahui oleh orang ya. Jarang dilewati oleh orang. Orang langsung lewat atas utara ya. Jadi Nabi SAW lewat jalur tersebut sampai di kota Madinah ya. Dan ini semua atas perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan hijrah dari Mekah ke Madinah itu wajib ya. Sebagaimana hukumnya ya, itu adalah wajib. Dan juga hijrah dari negeri kafir ya ke negeri Islam itu juga wajib ya. Wajib. Apa dalilnya? Kita bacakan ya. Dalilnya sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam kitabnya. Kata beliau, ya lanjutannya halaman 44 ya. Hijrah hukumnya wajib bagi setiap umat Islam dari negeri syirik ke negeri Islam. Dan kewajiban ini tetap berlangsung sampai hari kiamat ya. Hijrah dari Makkah ke Madinah itu asalnya wajib ya, karena perintah Allah. Namun para ulama mengkiaskan ya, hal tersebut senantiasa wajib hijrah dari negeri kafir ya, negeri Mekah dahulunya kafir musyrik ya, tersebar di sana kesyirikan, itu wajib dikiaskan oleh para ulama sampai hari kiamat. Kenapa? Karena ilahnya sama, sebabnya sama. Ya, apa sebabnya? Ini perlu dicatat ya. Kapan kita wajib untuk berhijrah? Ya, kapan seorang Muslim itu wajib berhijrah? Ya, dari kota kafir atau negeri kesyirikan ke negeri Islam. Kabila, ya. Yang pertama, yaitu adamul qudrah ala iqamatid din. Kata para ulama, sebab yang mengharuskan seorang hijrah itu adalah seseorang tidak mampu menegakkan agama Islam dan melaksanakan perintahnya ya. Adamul qudrah ala iqamatid din wa adai wajibati. Kadang kawa menegakkan agama Islam dan kadang kawa menjalankan perintahnya. Misal, anggap aja lah sebagai misal. Di Korea Utara ya, kita tidak bisa menegakkan agama Islam ya. Makan ngalih nang halal, imbah tu ajan kada dibolehkan, sembahyang kada kawa jua mengerjakan yang wajib ya. Kemudian juga misalkan tidak boleh bayar zakat ya. Maka pada saat itu kita wajib untuk hijrah. Kenapa? Karena kita tidak mampu untuk menegakkan agama Islam dan mengerjakan kewajibannya. Sebagaimana Nabi SAW di kota Mekah, sidin kada kawa lagi ya untuk mengerjakan kewajiban-kewajiban karena ditindas terus. Menegakkan agama Islam pasti ditindas. Makanya beliau berpindah dari kota kekufuran menuju ke kota Islam ya. Jadi ini sebab pertama kenapa kita harus pindah dari negeri kafir ke negeri Islam ya. Namun misalkan kalau negeri kafir tersebut boleh kita menegakkan Islam di sana, seperti misalkan Amerika, seperti misalkan Britania, Inggris ya, atau Perancis misalkan, boleh menegakkan agama Islam, azan boleh dikumandangkan, syariat Islam boleh ditegakkan, ya, hari raya boleh, maka itu hukumnya berubah yang asalnya wajib menjadi sunnah, ya, jadi sunnah. Jadi misalkan buan pian tiba-tiba tugas di Amerika atau tugas misalkan di Inggris misal, di sana negara kufar asalnya, namun tidak mengapa agama Muslim mengerjakan syariatnya, agama Muslim menegakkan syiar-syiar agamanya, maka ini hijrah dari tempat tersebut hukumnya mustahab aja, ya sunnah. Ya, jadi kadang mengapa orang stay di sana,
Ya. Beda kasusnya misalkan kayak di negeri Korea Utara tadi, misalkan ya. Nggak bisa menegakkan agama Islam, sholat kada kawa, bayar zakat kada kawa, pokoknya ditegakkan yang namanya hukum komunisme, ya. Tidak ada yang namanya agama, misal, ya. Maka ini wajib untuk hijrah. Sebagaimana wajibnya Nabi SAW hijrah dengan para sahabatnya dari kota kekufuran, Mekah bahari kala, menuju kota Islam, yang mana di sana dijamin oleh para Ansor, orang-orang Madinah, untuk berdirinya negara Islam dan melindungi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama. Kemudian hijrah itu menjadi wajib juga dengan sebab yang kedua, yaitu al-qudrah alal hijrah, mampu untuk berhijrah. Ya, mampu di sini mencakup segala macam kemampuan. Sebagaimana nanti di dalam ayatnya la yastati'una hilata. Ya, dia tidak mampu dalam keadaan apapun. Kalau tidak mampu dalam keadaan apapun, dia tidak wajib hijrah dari negeri kafir menuju negara Islam. Ya. Jadi dia harus apa? Dia harus mampu untuk berhijrah. Yang kadang mampu siapa Ustadz? Misalkan dia orang budak. Ya, yang mana budak itu apa? Ada kewajiban kepada majikannya. Misalkan majikannya Nasoro, majikannya Yahud, dia tidak ada kemampuan untuk berhijrah. Atau misalkan kai-kai, ya, ngalih berhijrah, mun hijrah karena meninggal atau sakit atau segala macam, ini tidak wajib juga. Nanti kita akan bahas, ya. Atau misalkan perempuan, yang mana perempuan itu sendiri, ya tidak boleh bersafar. Dan ini pendapat yang kuat, kecuali dengan mahramnya, misal, ya. Maka dia tidak wajib hijrah. Kapan wajib hijrah? Ketika ada kemampuan. Ketika ada kemampuan untuk berhijrah. Misalkan di Korea Utara, ini lakian, umurnya 20 tahun, kuat fisiknya, ya. Kemudian dia secara harta mampu, ya. Secara jalan dia tahu, ilmunya dia tahu, semuanya tahu, mampu. Maka pada saat itu dia wajib untuk berhijrah. Ini syarat kedua. Kemudian, ya, yang ketiga, ya, dia di negeri kafir. Ya, dia di negeri kafir. Ya, negeri kafir ini kalau saya lagi dijelaskan, mohon pian tahu, ya. Ini dia di negeri kafir, ya. Kalau di negeri muslim, Ustadz, ada. Negeri muslim yang maksiat, Ustadz. Nah, negeri muslim yang maksiat tidak wajib hijrah. Sebagaimana kata para ulama, halatun la tajibu fihal hijratu. Ada keadaan-keadaan yang tidak wajib untuk hijrah. Salah satunya al-hijratu min biladil ma'asi, ya, hijrah daripada negeri-negeri maksiat. Ya, negeri maksiat, negeri muslim yang ada maksiatnya, misalkan di sana ada korupsinya, banyak limbah tuh, banyak apa namanya kada bujurnya, ya. Di sana ditegakkan yang namanya khurafat, ya. Mengada-ngada di atas ajaran Rasul SAW, maka di dalam keadaan ini tidak wajib untuk hijrah. Bahkan kita lebih afdol untuk mengingatkan mereka, menasihati mereka, stay di sana. Sebagaimana kata Nabi SAW, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Kalau buhan kita melihat kemungkaran, maka hendaklah rubah hal tersebut dengan tangan kita. Ini bagi orang penguasa, memiliki power, ya. Misalkan dia ada kekuatan, rubah dengan tangannya. Kada boleh lagi yang namanya warung jablay, tutup seberatan, misal. Atau berjual hamar, tumpahkan beratan, pacahi. Ya. Ini punya kekuatan gubernur, ya. Kalau ada melihat kemungkaran di negeri muslim, dia mampu rubah dengan powernya. Kalau kada kawa juga wabilisa nih, dengan lisannya. Ini bagi orang-orang yang pandai dalam berbicara, orang-orang berilmu, ya. Maka bilanya dia tidak mampu dengan power, dengan nasihat-nasihat, dengan lisan-lisan yang baik kepada orang-orang yang berlaku maksiat. Kalau kada kawa jua, ya, fabi qalbihi wa dzalika ataful iman. Kalau kada kawa jua dengan hatinya, diingkari dengan hati, ya. Dan itu adalah selemah-lemah iman dalam perkara ingkar mungkar, ya. Itu paling lemah. Nah, dalam hadis ini Nabi SAW tidak menyuruh kita untuk keluar. Namun apa? Untuk merubah keadaan maksiat semampu kita, ya. Maka tatkala kita hidup di negeri muslim, banyak kemaksiatan-kemaksiatan, maka tugas kita menasehati, bersabar di sana, ya. Kita tidak wajib untuk hijrah, ya. Kita tidak wajib untuk hijrah. Hijrah itu wajib bagi orang-orang yang telah memenuhi kriteria 3 tadi, ya. 3 sebab tadi. Kalau 3 sebab tadi sudah terpenuhi, dia harus namanya
hijrah. Kenapa demikian? Ada ancaman nanti. Kita akan bahas ya dalilnya ya. Ini adalah perkara yang wajib. Kalau ditinggalkan maka dia mendapatkan hukuman yang besar di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik, kita akan lanjutkan. Di halaman 44 yang sama di atas. Hijrah hukumnya wajib bagi setiap umat Islam. Dari negeri syirik ke negeri Islam. Dari negeri kafir ke negeri Islam. Dan kewajiban ini tetap berlangsung sampai hari kiamat. Apa dalilnya? Ya, jadi ini senantiasa metode beliau ya dalam penulisan buku menghujahkan statement, menghujahkan pernyataan ada dalil. Karena apa? Agama Islam itu apa? Dilandasi dengan yang namanya dalil. Ya, lain bepahander sekahandak. Kalau bepahander sekahandak, setiap orang punya opini masing-masing. Dan itu tidak akan pernah bersatu kecuali dengan adanya standarisasi, dengan adanya peraturan yang telah Allah atur di dalam Al-Quran dan Sunnah, yaitu dalil. Ya. Apa dalil yang menunjukkan bahwasanya hijrah itu wajib dari negeri kafir ke negeri Islam, dari negeri syirik ke negeri Islam? Dalilnya firman Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam surah An-Nisa ayat 97 sampai 99. Belum bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira. Yang mana artinya sesungguhnya orang-orang yang dicabut malaikat nyawa-nyawa mereka zalimi anfusihim, dalam keadaan zalim terhadap diri mereka sendiri. Zalimnya apa di sini? Kada hijrah. Ya. Jadi ada sahabat-sahabat Nabi yang dia tetap stay di dalam kota Mekah, gak mau hijrah dengan Nabi SAW, menyembunyikan keislaman mereka, ya, dan tetap di kota Mekah. Namun mereka seperti orang-orang kufar. Kenapa? Karena mereka nggak berani menampakkan syiar agama Allah. Ya, seakan-akan mereka orang-orang kufar Quraisy. Ya. Mereka tidak mau berhijrah. Ya. Nah, Allah Azza wa Jalla mengatakan mereka adalah zalimi anfusihim. Mereka adalah menzalimi diri mereka sendiri. Tidak mengatakan kafir. Ya. Tidak ada sesuatu yang dapat mengkafirkan kecuali hal-hal yang telah Allah terangkan. Ya. Kalau dia tidak mau hijrah saja, ya, melakukan dosa besar saja, itu disebut dengan pelaku maksiat atau orang yang zalim. Ya. Mereka mati dalam keadaan menzalimi diri mereka sendiri. Malaikat mengatakan, qalu fima kuntum. Pian ini di bebuhan nang mana? Ya, sebagai taubih, penghinaan, perendahan terhadap orang-orang yang meninggal dalam keadaan tersebut. Jadi kisahnya ayat ini ya turun lantaran orang-orang Muslim, ya Imam Bukhari rahimahullah di dalam kitab Sahih Bukhari ya diceritakan dari Ikrimah ya muridnya Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas pernah mengatakan tentang ayat ini ya bahwasanya Muslim ketika perang Badar mereka bersama orang-orang musyrik. Jadi sudah setahun bapak-bapak ibu-ibu Nabi Muhammad SAW itu di Madinah ya. Kemudian terjadilah perang Badar yang mana 300 lawan 1000 pasukan kufar Quraisy. 1-3. Kenapa? Sebab kaum Quraisy itu jadi banyak. Salah satunya diantaranya ada orang-orang Muslim yang kada mau hijrah. Kada umpat lawan pemimpin orang kufar. Ya, menyerang orang Muslim juga. Ya. Nah mereka pada saat itu kata Imam Bukhari melalui perkataan Abdullah bin Abbas, ya, yang mana mereka saat itu kena anak panah, kena tombak, ya, terpenggal kepala mereka. Sebagian kaum muslimin itu terbunuh. Ya, hitungannya apa? Sama-sama muslim berkelahi. Ya, berperang. Kenapa? Yang sebuting mengumpati negara kufar. Ya, karena kada mau umpat. Ya, ikuti pemimpin di sana. Ya, kalau dia tidak mau pasti ditindas. Ya, ikut perang. Atau dia menyembunyikan Islam, nggak berani. Ya, maka dia menampakkan sebagaimana yang dilakukan oleh orang kufar, orang-orang musyrik. Ya, maka dia kada mau pasti ngikut apa yang diperintahkan oleh pemimpinnya, Abu Sufyan diantaranya ya. Yang dulu syirik, kemudian alhamdulillah masuk Islam. Di akhir fase kenabian. Di akhir fase Nabi Muhammad SAW. Akhir fase Islam. Ya. Jadi menyerang orang Muslim ya, di perang Badar. Ya, pada tahun 1 atau 2 Hijriah. Ya. Singkat cerita di sana banyak gua terbunuh kaum muslimin yang berada di kota Mekah. Ya. Lantaran apa? Mengumpati bebuhan Quraisy. Ya. Qalu fima kuntum. Buhan pian ini di mana nih? Orang kafir kah? Atau orang muslim kah?
terbunuh di sana. Ini malaikat ya. Terjadi dialog singkat antara malaikat dan ruh. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Malaikat juga berbicara dengan ruh-ruh orang-orang beriman. Ya. Jadi kenapa nih buan ini di buan mana gerang? Sebagai penghinaan. Buan kafir Quraisy kah? Buan Muslim. Ya. Kemudian roh tadi mengatakan qalu kunna mustad'afina fil ard. Bubuhan kami ini orang-orang yang tertindas di muka bumi. Ya. Orang-orang yang lemah jarbuhannya. Namun malaikat menjawab ya sebagai bantahan atas apa yang mereka katakan, ruh tadi mengatakan ya, qalu alan takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Bukankah negeri Allah, bumi Allah itu ganal, luas benar. Maka baiknya pian berhijrah ke sana sebagaimana Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya berhijrah. Kenapa buan pian kada hijrah? Nah, terjadi dialog. Namun sudah telah habis usia yang mana tidak bisa lagi diampuni taubat. Terputus sudah taubat, terus sudah diangkat, terjadi dialog ya. Kenapa buan pian ketika di dunia, ketika masih hidup, kada umpat lawan Nabi SAW dan juga para sahabatnya. Kemudian apa kata Allah? Faulaika ma'wahum jahannam. Buhannya tadi, tempat mereka di neraka jahannam. Ya, ini menunjukkan bahwasanya apa? Tidak hijrah dari negeri kafir ke negeri syirik, yang mana ada syarat-syarat tadi. Kalau sudah terpenuhi 3 syarat tadi, ya, dia tidak hijrah, maka dia telah melakukan dosa besar. Kenapa dosa besar? Karena Allah meletakkan wa'id syadid, ancaman yang sangat keras bagi orang-orang yang tidak berhijrah. Apa? Tempat mereka di neraka jahanam. Jadi neraka jahanam itu bukan cuma orang munafik, orang selain Islam, namun orang Islam juga ada yang masuk neraka jahanam. Ya. Salah satunya kasus ini. Ya. Salah satunya dia kasus sombong kepada Allah, sombong tidak pernah berdoa. Ya banyak ya. Jadi orang Muslim itu dia juga bisa masuk neraka. Salah satunya apa? Dia tidak berhijrah ke negeri Islam, yang mana syarat-syaratnya telah terpenuhi. Wasa'at masira, itulah terburuk-buruk tempat kembali. Jadi orang-orang Islam tadi, ya para sahabat tadi juga masuk neraka. Iya, ini dalilnya. Ya, yang tidak berhijrah dan mereka mati di medan perang Badar, gak sempat bertobat. Maka tempat mereka apa kata Allah Azza wa Jalla? Ma'wahum jahannam. Tempat mereka adalah di neraka jahannam. Waliyadzubillah. Ya. Seorang sahabat saja yang tidak taat kepada Nabi SAW, tidak mau mengikuti Nabi SAW, saja bisa masuk neraka. Apalagi bubuhan kita bertamu aja kada suah. Imannya aja kada tentu seperti mereka. Tatkala kita di zaman Nabi mungkin bisa membelot kepada Nabi, ya. Makanya Allah jadikan kita di masa-masa sekarang hidup, ya. Karena apa? Kemungkinan seperti demikian, ya. Maka tidak ada yang namanya kemungkinan, di sini tidak ada yang namanya apa celah. Bahwasanya semua muslim itu masuk neraka, masuk surga langsung seberatan kada. Orang muslim itu ada yang masuk neraka terlebih dahulu, ya. Salah satu sebabnya dia melakukan dosa besar. Di antara kasusnya adalah tidak mau hijrah dari kota kafir dengan syarat-syarat tadi, ya, ke negeri Islam, ya, dan dia mati dalam keadaan tersebut. Ini sebabnya, mati dalam keadaan tersebut. Ustadz, lu masih di sini, kau bertobat, ya, silahkan. Tapi kita harus tahu yang namanya ajal tabila, ya. Jadi usahakan segera pindah daripada negeri kafir tersebut. Ustadz, misalkan untuk tujuannya gasan dagang aja, misalkan dagang, begawi segala macam, silahkan, ya. Cuman jangan stay di sana. Jangan jadikan tempat tinggal di sana, ya. Sekelas misalkan sekedar dagang, urusan misalkan kehidupan duniawi, sekadar misalkan memperpanjang yang namanya apa hidup, ya, mencari rezeki, ya silahkan, ya. Namun jangan bertempat tinggal di negara kufar yang tatkala 3 syarat tadi terpenuhi. Jangan sampai di sana. Kenapa? Allah ancam, ya, mereka dengan neraka jahanam. Ini sahabat saja diancam, dikabarkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan demikian. Apalagi bebuhan kita, ya. Apalagi bebuhan kita pasti lebih utama mendapatkan ancaman ini, ya. Baik. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengecualikan, ya. Makanya tadi ada ulun katakan 2 syarat, 3 ya. Illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. Kecuali orang-orang yang lemah. Siapa mereka? Ada 3. Laki-laki, anak-anak, perempuan, ya. Laki-laki, anak-anak, perempuan di sini ada qaidnya, ada syaratnya, ada pengikatnya. 2, tidak mampu bepergian, ya.
dan tidak tahu jalan. Tidak mampu bepergian dan tidak tahu jalan. Dan itu mungkin terjadi di zaman dahulu. Karena Nabi sendiri saja ketika hijrah dari kota Mekah ke Madinah, Abu Bakar As-Siddiq menyewa seorang dalal, ya, penunjuk jalan, ya. Namun kalau zaman sekarang, ya, yang namanya tidak tahu jalan itu sudah tertepiskan. Kenapa? Sudah ada pilot-pilot yang tahu arahnya, ya. Nahkoda kapal sudah tahu jalannya, ya. Orang-orang sudah tahu jalannya, apalagi sekarang sudah ada atau ada aplikasi yang namanya GPS, ya. Maps dan segala macam. Maka syarat ini tertepiskan. Itu apa? Tidak tahu jalan. Ya, ini syaratnya. Boleh dia tidak hijrah. Yang pertama tadi apa? Tidak mampu. Misalkan tidak mampu, ya. Laki-laki tidak mampu kayak apa? Dia di bawah kendali majikan, budak misalkan. Lain pembantu lain, pembantu itu merdeka. Tapi kalau budak nggak bisa dia hijrah. Sebagaimana dilakukan oleh para sahabat yang masuk Islam di bawah kendali orang-orang kufar Quraisy. Mereka menyembunyikan keislaman mereka di atas majikan-majikan mereka. Nggak bisa mereka hijrah. Maka ini Allah maafkan. Atau orang tua yang tua renta, nggak bisa untuk bersafar. Kalau safar, sakit, garing, atau bahkan bisa meninggal. Ya, nggak tahan misalkan cuaca ekstrim atau semisalnya, makanya tidak mengapa. Ya. Atau anak-anak, sama seperti tadi. Ya, sama juga. Ya. Atau perempuan. Nah, perempuan ini lebih khusus lagi. Ya. Karena yang namanya perempuan itu harus ada yang namanya mahram. Ya. Ada yang namanya pendamping. Ya. Jadi intinya, kalau ada orang-orang yang lemah, terpenuhi syarat dua tadi, ya, laki-laki, perempuan, dan anak-anak tidak mampu untuk segala macam berhijrah atau tidak tahu jalan, ini dua syaratnya, maka dia tidak mengapa stay di negara kufar. Dengan senantiasa meminta kepada Allah kemudahan untuk bisa menyempurnakan dua syarat yang telah Allah sebutkan tadi. Ya. Kemudian Allah katakan di ayat berikutnya, faulaika asallahu an ya'fu anhum wa kana Allahu afuwan ghafura. Semoga Allah bisa memaafkan mereka karena Allah itu adalah Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Jadi ini tiga kondisi atau dua kondisi yang dibolehkan tidak berhijrah. Laki-laki, anak-anak, perempuan kalau dia tidak mampu secara keseluruhan. Ya, dan tidak tahu jalan. Ya, syarat kedua ini sudah tertepiskan. Ya, semua zaman sekarang itu tahu jalan. Ya, ada Google Maps, zaman aja. Ya, kalau zaman Bahari ada kok disamakan. Ya, kita ke Madinah, kita ke Taif, itu butuh yang namanya apa? Dalal, penunjuk jalan. Ya, Bahari kerja yang namanya Google Maps. Ya, nggak ada jalan, lurus sampai ke Mekah kerja tandus kayak anak tahu. Butuh yang namanya apa? Ahlul hibrah, orang yang berpengalaman, orang yang sering terjun di jalan tersebut, ya, untuk tahu jalan yang benar sampai ke tempat tujuan. Ya, ini tertepiskan. Tinggal sisa yang pertama, ya, dia tidak mampu dalam berhijrah. Ya, mungkin dia karena budak, ya, atau misalkan tua renta, ya, atau kekanakan, ya, karena tahu apa-apa, ya, dan semisalnya. Ini tidak mengapa untuk tidak hijrah. Adapun keibuan kita nih di depan ulun, insya Allah semuanya wajib hijrah, kecuali yang tua-tua. Wajib hijrah bila dia tinggal di negeri kufar, bila dia tinggal di negeri syirik yang terpenuhi tiga syarat tadi. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, di dalam ayat yang mulia ini, ya, kita mengambil hukum atas apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah. Kata beliau, wajib berhijrah dari negeri kafir ke negeri Islam. Kenapa? Pertama, itu perintah Allah kepada Nabi Muhammad dan juga para sahabatnya. Kedua, adanya ancaman keras. Ya. Apa arti perintah? Para ulama usul fiqh mengatakan al-amru, perintah itu adalah ma yuthabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuh. Perintah itu, ya, definisi perintah kata para ulama usul fiqh, perintah itu adalah siapa yang menggawi dapat pahala. Kita mengerjakan sholat dapat pahala, bakti kepada kuitan dapat pahala, puasa pahala, ya. Dan meninggalkannya akan disiksa dan dihukum Allah. Apa tadi hukumannya? Nih, diletakkan Allah di neraka Jahannam bila dia tidak berhijrah dan tambahi mati dalam keadaan tersebut. Kalau dia berhijrah aman, ya. Mati dari keadaan tersebut selesai, sudah. Ya, selesai sudah. Siapa yang mengatakan
ustadz lain, yang menjelaskan adalah Allah Azza wa Jalla, ya. Ulun sekedar mubalik, menyampaikan aja, ya. Jadi ini menunjukkan bahwasanya hukumnya wajib. Kenapa? Digawi berpahala, ditinggalkan mendapatkan hukuman. Ya. Jadi yang namanya hijrah itu hukumnya wajib. Ya, baik hijrah dari Makkah ke Madinah di zaman Nabi, dan ini sudah lewat fasenya, dan baik pas yang kategori kedua, yang ini sampai hari kiamat, ini masih terus ya wajib. Ya, kalau pian berada di negara kufar, silahkan keluar apabila terpenuhi 3 syarat. Atau yang ketiga, hijrah dari maksiat, dan ini pun juga wajib. Kenapa? Karena Allah memerintahkan kita untuk bertobat. Watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman, bertobat buan pian seberatan, minta ampun buan pian seberatan kepada Allah. Kenapa? Supaya buan pian sukses berhasil akhirat dunia. Sebab kita berhasil akhirat dunia itu dengan bertobat dari yang namanya kemaksiatan, bertobat dari yang namanya kesyirikan, kekufuran, khurafat, pekerjaan yang tidak diajarkan Nabi SAW. Kita segera bertobat, meninggalkan apa saja yang Allah larang. Sebagaimana dikatakan tadi, al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa saja yang Allah haramkan. Jadi misalkan, walaupun pian sudah ngaji, tapi masih dalam keadaan melakukan pekerjaan haram, dia belum berhijrah. Ya, kenapa? Masih bermaksiat pada Allah. Ya, walaupun misalkan buan pian sudah belajar mengaji, tapi inya masih akhlaknya kada baik longkuitan. Atau misalkan ketujuh menempeleng orang sedikit salah tampeleng kah tampar kanya wajah. Nah, atau demikiannya, dia belum berhijrah. Nah, belum berhijrah, akhlaknya masih kada baik, kada ditinggalkan. Ya, jadi berhijrah itu apa? Meninggalkan apapun yang Allah larang. Ya. Jadi ini 3 pembagian hijrah. Ya, yang mana hijrah itu hukumnya wajib. Kalau ditinggalkan itu maka berdosa. Kapan dia menjadi sunnah hijrah? Ketika negara kufar membolehkan kita untuk stay di sana, menegakkan agama kita, menjalankan perintah-perintahnya, menjalankannya, dan di sana tidak ada gangguan terhadap penyiaran agama Islam. Silakan tinggal di Amerika, ya, atau tinggal di Inggris, ya. Negara kufar namun orang muslim banyak, ya, tidak dikekang di sana. Silakan tinggal di sana. Namun kalau sebaliknya harus wajib pindah. Dan ini bukan cuma sekedar ajaran. Ini adalah metode beragama seorang muslim. Ya, manhaj seorang muslim, ya, mengikuti sunnah dan Al-Quran, dan juga dia apa? Harus hijrah dari negeri kafir tatkala terpenuhi syarat-syaratnya. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian beliau membawakan dalil kedua atas pernyataan beliau, statement beliau di dalam surah Al-Ankabut ayat ke-56. Ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. Wahai hamba-hambaku nang beriman. Ya, wahai hamba-hambaku nang beriman dimanapun buan pian berada. Sesungguhnya bumi ulun ini luas. Maka kepada akulah kalian beribadah. Ini sebagaimana isyarat kepada Allah, ya. Isyarat dari Allah Azza wa Jalla. Isyarat tersirat dari Allah dimanapun buan pian berada. Hendak di negara kafir kah? Hendak di negara muslim kah? Tetap beribadah kepada Allah. Tidak ada alasan buan pian kada beribadah kepada Allah di atas negara kafir. Ulun kada kau beribadah buan pian di hari kiamat, ya Allah. Ulun begana di negara kafir. Ulun begana di negara orang-orang misalkan Korea Utara misalkan, atau negara-negara misalkan seperti negara Islam yang tidak boleh mengerjakan syariat seperti Turki zaman dahulu ketika dipimpin oleh Kemal Atatürk, ya. Gak bisa menyiarkan agama Islam. Gak ada yang demikian. Ya, sudah ada hujahnya. Harus berhijrah. Orang beriman, beribadah dimanapun kalian berada. Tidak ada alasan bagi buan pian tinggal di negara kufar, pian tidak beribadah. Ardi wasi'ah. Bumiku kata Allah itu luas. Silahkan berhijrah. Kemana aja. Ya. Tapi ingat, tetap beribadah kepada Allah. Ya. Jangan jadi alasan tinggal di negara kafir, tinggal di negara kada penduduknya, ada beribadah, ada. Semua tempat Allah itu wajib beribadah. Kalau pian manusia wajib. Mun pian hendak beribadah jadi batu. Atau mati, atau meninggal, kada beribadah lagi dah, empih dah. Tapi kalau masih manusia, masih hidup, wajib beribadah dimanapun pian berada. Kemudian Imam Baghawi rahimahullah menjelaskan, kata beliau, sebab
sababu nuzuli hadil ayah di halaman 45 ya. Qala al-Baghawi rahimahullah, sababu nuzuli hadil ayah fil muslimin alladzina bi Makkah lam yuhajiru nadahumullah bismil iman. Imam Al-Baghawi rahimahullah rahmatan wasi'ah berkata, sebab turun ayat ini adalah adanya orang-orang Islam yang tinggal di Mekah dan tidak ikut berhijrah, sebagaimana yang kisahkan tadi. Orang Muslim yang tinggal di Mekah tidak ikut hijrah dengan Nabi dan para sahabatnya ke kota Madinah. Bahkan mereka ikut meramaikan, ikut memperbanyak kaum musyrikin untuk memerangi kaum muslimin. Namun nyatanya mereka terbunuh di perang Badar. Ya, tidak ada ampun bagi mereka. Ya, Allah menyeru mereka dengan sebutan orang-orang beriman. Ya, ini mengisyaratkan kepada mereka, walaupun mereka masuk ke dalam neraka, mereka masih dikatakan beriman, bukan orang kafir. Ya, jadi tidak boleh kita mengatakan, si Din tuh tinggal di Korea Utara kada berhijrah, kafirnya aja. Ada boleh. Karena Islam itu tidak gegampangan mengkafirkan orang, bahkan personal. Nggak boleh. Ada mawani'ut takfir, ada penyebab-penyebab kita nggak boleh ngafirkan, nggak boleh. Ya, jadi nggak sembarangan. Ya. Jadi karena sebab ini dia meninggal di kota orang kafir, kita tidak boleh nyatakan dia orang kafir. Dia orang beriman namun bermaksiat besar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Nah, ini yang menunjukkan bahwasanya apa? Akan wajibnya hijrah. Ya. Poin kedua, wajibnya hijrah dari negeri Islam menuju dari negeri kafir menuju negeri Islam. Kemudian beliau bawakan lagi dari sunnah, dari hadis. Wa dalilu alal hijrati minas sunnah qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Dalil akan wajibnya hijrah dari hadis Nabi SAW. Dalil atas wajibnya hijrah yaitu apa? La tanqati'ul hijratu hatta tanqati'at taubah wa la tanqati'ut taubatu hatta tatli'al syamsu min maghribiha. Kada pernah berhenti hijrah itu sampai terputusnya taubat. Ini syarat kepada kita seberataan. Hijrah itu ya senantiasa ada ya sampai hari kiamat. Kenapa? Karena negara itu senantiasa berubah. Nanti dipimpin, dikuasai oleh orang Muslim, nanti berubah. Jadi dipimpin dan dikuasai oleh orang kufar. Dan itu fakta. Ya, senantiasa berubah. Ya, selagi ada, belum sampai hari kiamat, hijrah senantiasa harus dijalankan. Ya, la tanqati taubah hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Dan taubat itu tidak akan pernah terhenti, hijrah itu tidak akan pernah terhenti sampai matahari terbit dari barat. Ini syarat kepada kita senantiasa adanya hijrah sampai hari kiamat. Dan ini sekedar pelajaran ya, tambahan dari kita, dari ulun ya. Yang mana taubat itu ya tidak akan terputus sampai dua perkara. Dan ini mungkin Buan Pian sudah tahu ya. Perkara pertama ya, taubat tidak akan terputus sampai ruh tidak sampai kerongkongan. Dalam arti kata tidak menjemput ajal, tidak menemui ajal. Kalau sudah menemui ajal, ya malaikat sudah cabut ruh, gak ada lagi yang namanya taubat. Ya, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa, "Walaysati taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'ati hatta idza hadara ahaduhumul maut qalu inni tubtu al-an." Ya, kata Allah Azza wa Jalla, tidak ada taubat bagi orang yang melakukan dosa-dosa tatkala dia dihampiri oleh kematian. Atau dalam keadaan apa? Sakaratul maut. Mereka mengatakan, ini tuh betulan, ulun minta ampun sekarang ya Allah. Kalau itu dibolehkan, Fir'aun itu muslim. Fir'aun itu mukmin. Kenapa? Dia bertaubatnya ketika ruh mencapai kerongkongan. Ya, mengakui Allah, bertaubat atas apa yang dilakukan. Kalau dibolehkan demikian, Fir'aun sudah jadi orang mukmin. Ya. Dan ini tidak boleh ya bagi Allah melanggar syarat dan peraturannya. Apa? Kalau sudah dalam ruh di atas, di penghujung kerongkongan, tidak ada lagi yang namanya taubat. Ya. Walalladzina yamutuna wa hum kuffar, dan tidak ada taubat bagi orang-orang yang mati di atas kekafiran, di atas kufur. Jadi misalkan saudara kita, ya, anak kita, ya, atau siapapun kalau meninggal di atas kekufuran, tidak boleh kita memintakan ampun kepada mereka. Sebagaimana yang Nabi lakukan kepada paman beliau, paman saja, minta ampun kepada Allah. Ya, beliau mati di atas kekufuran, ya, mati di atas millati Abdul Muttalib, mati di atas agamanya Abdul Muttalib.
Abbasidin, ya, Nabi ditagur Allah, ya, kada boleh mintakan ampun kepada orang-orang yang kafir. Ya. Nggak ada taubat bagi orang yang kafir mati di atas kekafiran. Namun kalau yang kafir masih hidup, doakan mudahan dapat hidayah, mudahan dapat berkah, mudahan Allah sayangi pian, mudahan pian masuk Islam. Tidak mengapa. Sebagaimana dilakukan oleh Nabi SAW. Namun kalau sudah meninggal, nggak ada yang namanya taubat. Ini pertama. Yang kedua, sebagaimana di sini. Taubat itu berakhir kalau sudah matahari terbit di barat. Habis dah. Ya. Jadi yang beriman, alhamdulillah. Yang dia tidak beriman, sudah tidak ada lagi taubat. Ya. Itu adalah penyesalan sesesal-sesalnya, terburuk-buruknya di hari tersebut. Ya. Tidak ada lagi ampunan bagi orang-orang yang ingin kembali kepada Allah. Jadi taubat dua, tidak akan pernah kembali. Tidak pernah terampuni ketika ruh sampai kerongkongan, dan yang kedua matahari terbit di barat. Ya, mungkin ini yang bisa ulun jelaskan. Ya, selesailah pelajaran kita pada hari ini mengenai masalah hijrah dari negeri Islam, dari negeri kufur, negeri kesyirikan menuju negeri Islam. Mudah-mudahan apa yang dijelaskan bermanfaat gasan ulun pribadi dan juga gasan kawan-kawan seberataan. Semoga ini menjadi amal jariah kita seberataan. Nas'alullah azza wa jalla an yamunna lana taufiq wal amal as-salih wal ilman nafi' bima yurdihi jalla wa ala. Kita senantiasa minta lawan Allah tabaraka wa taala dimudahkan dalam berbagai macam urusan akhirat dan dunia. Dan juga semoga Allah berikan penerimaan atas amal-amal yang kita lakukan, baik sholat, doa, apapun itu. Dan semoga Allah berikan kita selalu ilmu-ilmu yang bermanfaat, yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Ada yang ditanyakan? Baik, kalau tidak bertanya, ada. Ya, silakan. Silakan, Bang Habir. Hukum bepergian atau destinasi wisata ke negeri mayoritas kafir atau Islam dengan tujuan untuk wisata rekreasi atau kuliner. Baik. Adapun bersafar, bepergian untuk hiburan atau untuk berdagang, ini diperbolehkan, ya, aman. Selagi kita tidak ada niat untuk stay di sana, ya. Stay itu maksudnya apa? Tinggal jadi orang sana, ya. Sekedar dia misalkan tijarah, dagang, ya, usaha atau hiburan yang nanti dia kembali, ya, mungkin seminggu atau sebulan atau setahun, maka ini tidak mengapa. Namun yang lebih afdol dan utama, kita pergi ke negara-negara yang muslim, ya. Cari hiburan di negara muslim, misalkan negara Malaysia atau negara misalkan yang muslimnya banyak, ya, seperti Arab, ya, atau ke negeri yang lainnya, ya. Cari negeri-negeri muslim untuk rekreasi. Namun kalau ke negeri kufar juga itu tidak mengapa, dengan catatan tidak dijadikan niat untuk kita tinggal di negeri tersebut. Wallahu taala a'lam. Ada lagi, Bil? Baik, kalau tidak ada, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.